Sekarang ini kita banyak nemuin kasus di mana orang-orang berusaha mengedukasi satu sama lain terkait pengobatan pada hewan, terutama pada anak bulu atau anabul atau hewan-hewan kesayangan. Nah, menurut pengalaman aku sendiri, banyak banget sih yang aku lihat di sosial media, berseliweran, orang memberikan advice menurut pengalaman mereka masing-masing, yang dimana sebenarnya satu hewan dengan hewan yang lain, walaupun spesiesnya sama, itu tidak bisa disamaratakan pengobatannya. Ada beberapa yang cocok dan ada beberapa yang tidak. Terlebih lagi ketika pengobatan ini dilakukan tanpa dasar pemeriksaan umum yang dilakukan oleh medis, hal ini dapat keliru karena pengobatan yang dilakukan oleh medis juga didukung dengan penunjang seperti pemeriksaan diagnostik yang meliputi pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan paru-paru melalui USG atau X-ray, kemudian pemeriksaan abdomen, pemeriksaan banyak lainnya yang dapat meneguhkan diagnosa, di mana ketika ini dilakukan oleh orang awam tanpa adanya teori yang mendasari pengobatan atau pemeriksaan tersebut, itu dapat keliru dan akhirnya hewan dapat mendapatkan pengobatan yang salah. Risiko paling besar yang dapat dihadapi oleh hewan kesayangan kita apabila mendapatkan pengobatan yang salah, yang pertama adalah mengalami resistensi terhadap obat, di mana resistensi ini terjadi ketika kita sudah menggunakan obat yang paling keras tanpa mengetahui dasar penggunaan atau pemilihan obat tersebut, sehingga opsi untuk pengobatan yang lainnya sudah tertutup karena sudah menutupi efektivitas dari obat-obat yang sederhana. Kemudian yang kedua, ada risiko kematian, kemudian ada risiko cacat dan juga gagal fungsi organ dalam, di mana ini sering terjadi ketika kita memberikan obat-obat di luar dosis takarannya. Karena untuk penebusan obat sendiri, kami dokter hewan itu selalu bekerja sama dengan apotek-apotek untuk memastikan bahwa obat yang kita berikan tepat dosis dan juga tepat guna. Di mana itu pun harus menyertakan keaslian dari izin praktik kami dan juga keaslian kami sebagai dokter atau praktisi kesehatan. Nah, di situ kita bisa tahu berarti bahwa untuk peresepan obat atau penebusan obat yang dibuat oleh apotek itu butuh proses yang dicek kembali validitas dan juga kredibilitas dari seorang dokter sehingga obatnya juga akan tersalurkan dan digunakan dengan baik kepada hewan. Seperti itu.